Kalian tahu nggak kalau dulu Pancasila yang merupakan DNA bangsa Indonesia hampir aja bikin kita terpecah. Nah, kalian penasaran nggak sih gimana proses terbentuknya Pancasila? Semua ini bermulai pada 7 September 1944, di mana Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koiso menjanjikan kemerdekaan Indonesia untuk mendapat dukungan rakyat Indonesia dalam Perang Dunia Kedua. Maka, pada 29 April 1945, BPUPKI dibentuk untuk mempelajari dan mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Sidang BPUPKI terjadi sebanyak 3 kali, di mana pada tanggal 29 Mei, Muhammad Yamin mengusulkan 5 hal lisan, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Dilanjutkan dengan Mr. Supomo yang mengemukakan pendapat pada tanggal 31 Mei yang mengusulkan negara integralistik yang berdasarkan persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan sosial. Barulah pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato yang memperkenalkan 5 asas dasar negara dan dikenal sebagai Pancasila. Tidak sampai di situ, pada tanggal 22 Juni 1945, BPUPKI membentuk Panitia 9 untuk merumuskan dasar negara lebih lanjut. Lalu, Panitia 9 berhasil menghasilkan Piagam Jakarta yang memuat rumusan Pancasila terbaru. Namun, ada perubahan pada sila pertama. Sebelum sidang PPKI, beberapa tokoh merasa keberatan dengan sila pertama Piagam Jakarta, yaitu berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, karena dianggap kurang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Hal inilah yang sempat menjadi perdebatan sehingga Pancasila hampir saja membuat Indonesia terpecah belah. Namun pada akhirnya sila pertama kemudian diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa untuk mengakomodasi semua pemeluk agama di Indonesia. Sampai pada akhirnya di tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila secara resmi disahkan sebagai dasar negara Indonesia dan dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang PPKI. Nilai Pancasila yang terkandung dalam sejarah terbentuknya Pancasila. Yang pertama ada kebersamaan dan persatuan, di mana para tokoh dari berbagai latar belakang saling bahu-membahu dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Selanjutnya adalah menghargai pendapat dan menerima keputusan bersama. Setiap orang didengarkan dan dihargai pendapatnya di dalam sidang, dan juga keputusan yang diambil melalui musyawarah mufakat bukan hasil paksaan dan semua berkomitmen untuk melaksanakannya. Nilai atau pelajaran yang bisa kita ambil dan relevan sampai sekarang yaitu adalah jangan egois terhadap kelompok sendiri. Utamakan persatuan dulu, debat belakangan aja. Dan juga menghargai perbedaan sebagai kekuatan Indonesia. Jikalau tokoh bangsa dulu berkorban ego demi Indonesia lahir, mengapa tidak bisa mengorbankan ego kita demi Indonesia yang lebih maju?